Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasuha al-ummah. Wajahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-huda, yang dimaksud dengan petunjuk, ya, di situ adalah al-iman. Wa dinil haq adalah al-amalus salih. Karena keduanya adalah merupakan sebuah kesatuan yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Oleh sebab itu iman dengan tanpa amal juga menjadi keimanan yang tidak memiliki buah. Sebagaimana juga amal tanpa iman juga hanya berakhir dengan kesia-siaan. Di bulan Rabiul Awal, tatkala kebanyakan dari manusia merayakan hari kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka melakukan hal itu sebagai bentuk wujud kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang mereka duga. Namun seringkali bahwa kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka benar membaca terkadang sirah-sirah Nabi atau biografi kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun seringkali kemudian mereka mengkajinya juga dengan bahasa yang tidak mereka pahami. Sebut saja misalkan kitab Al-Barjanji yang atau suatu kitab yang sangat familiar dan populer di tengah-tengah masyarakat kita. Seringkali itu dijadikan sebagai bacaan ritual oleh sebagian kaum muslimin, yang intisarinya adalah petunjuk atau merupakan biografi kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam. Namun disayangkan kitab tersebut dijadikan sebagai bacaan ritual, bukan dijadikan sebagai bahan kajian. Padahal semestinya kitab Sirah Nabawiyah itu adalah untuk dikaji, bukan dijadikan sebagai bacaan ritual dalam menghadapi momen-momen tertentu atau peristiwa-peristiwa yang kita lalui. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali akan melanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah. Ya. Dan pembahasan kita di pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang perang Tabuk, dan sebelumnya kita telah membahas Fathu Makkah yang diikuti dengan Ghazwatu Taif, di mana kita ketahui bahwasannya peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota suci Mekah menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Karena dengan itu betapa sangat jelas terpisah mana yang hak dan mana yang batil.
ketika tidak ada lagi kekuatan adidaya yang bisa menghalangi dakwah di Jazirah Arab saat itu dengan tumbangnya kekuatan Quraisy, maka Islam saat itu dipandang sebagai kekuatan yang paling kuat yang berkuasa di Jazirah Arab saat itu. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam masuk ke Masjidil Haram setelah menaklukkan kota suci Makkah. Beliau sambil menjatuhkan berhala-berhala yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu, dengan menggunakan tongkatnya sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Katakanlah, kebenaran telah datang dan kebatilan telah sirna. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur binasa. Sehingga dengan peristiwa Fathu Makkah diikuti dengan kemenangan telak yang diraih oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Taif, yang mengakibatkan tunduknya Bani Saqif kepada kekuatan Islam. Kemudian setelah itu juga diikuti dengan kemenangan mutlak yang diraih oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi bangsa Romawi di perang Tabuk dengan tanpa perlawanan dari mereka, sehingga kemudian Rasulullah SAW kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan penuh, sehingga saat itu memang tidak ada lagi kekuatan yang menghalangi Islam dan kaum muslimin di Jazirah Arab selain dari kekuatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Artinya tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga kabilah-kabilah Arab saat itu memandang bahwa tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, atau mereka akan berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar yang ada di hadapan mereka, yang tidak mungkin mereka mampu hadapi. Sehingga kemudian setelah ketiga peristiwa pokok ini, Fathu Makkah, Islamnya Bani Saqif, dan kemudian perang Tabuk, maka kemudian kalau sebelum Fathu Makkah orang masuk ke dalam Islam secara sembunyi-sembunyi dan datang secara bertahap, ya, secara bertahap, secara individu. Ketika Fathu Makkah terjadi, maka orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Engkau akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaj. Afwaj artinya faujun ba'da fauz. Ya, kelompok demi kelompok, suku demi suku. Sehingga tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam dinamakan dengan Amul Wufud. Dinamakan dengan Amul Wufud atau Sanatul Wufud, tahun delegasi. Saking banyaknya utusan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam kabilah dan suku bangsa, menyatakan keislaman mereka dan ketundukan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum itu mereka menunggu hasil pertikaian antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi, bahwa jumlah kelompok yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Sebagian dari mu'arrikhun dan muhaddisun menyebutkan bahwa jumlah mereka ada 60 suku atau 60 kelompok. Sebagian yang lain menyebutkan sampai kepada 100 kelompok dan suku. Dan semoga saja sebagian dari para imam ketika menyebutkan hanya sebagian, ini adalah yang masyhur saja yang mereka sebutkan, sebagaimana mereka yang menyebutkan hanya 60 atau 80 kelompok.
Ya. Tetapi yang jelas bahwasannya orang saat itu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Sehingga kemudian Dr. Mahdi Rizqullah di dalam kitab yang ada di hadapan saya ini, yaitu kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhai'il Masadir Al-Asliyah, beliau sendiri berusaha untuk mengumpulkan beberapa riwayat sehingga beliau menyebutkan ada 96 utusan. Ya. 96 utusan dari berbagai macam suku, bangsa dan kabilah bangsa Arab yang datang ke Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Di antara utusan-utusan tersebut adalah dari Muzainah. Utusan dari Muzainah datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Walaupun beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya utusan ini datang pada tahun kelima dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam, dan sebagian yang lain menyebutkan itu pada tahun ke-9. Jumlah mereka 400 orang. Datang berbondong-bondong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka hendak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menjamu mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memiliki tamu dan beliau alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan jamuan kepada tamu yang datang, khususnya adalah yang dari luar daerah, maka biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabatnya siapa di antara mereka yang bisa menjamu tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi jumlahnya kali ini sangat besar, 400 orang. Dipanggillah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, ketika beliau diperintahkan untuk menjamu 400 orang atau memberikan bekal makanan kepada 400 orang, ini adalah bukan merupakan beban yang ringan. Sama halnya dengan melakukan walimah. Ya, walimah untuk 400 orang. Sehingga saat itu kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma indi illa syai'un min tamrin. Ma adunnuhu yaqa'u minal qaumi mauqi'a." Wahai Rasulullah, di rumah saya tidak punya apa-apa. Yang ada hanyalah kurma. Dan saya yakin itu pun tidak cukup untuk saya berikan kepada mereka. Tidak bisa mengcover kebutuhan jumlah utusan yang sangat banyak ini. Saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Umar, "Intaliq fazawwidhum." Sudahlah, kamu pergi saja ke rumahmu, kemudian engkau berikan bekal secukupnya kepada mereka. Akhirnya kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pun pergi ke rumahnya, diikuti oleh 400 utusan dari Muzainah. Umar bin Khattab ini sangat khawatir, ya, jangan sampai kemudian beliau malu tidak bisa memenuhi kebutuhan tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga kemudian pada akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang ke rumah beliau. Tiba-tiba kemudian Umar bin Khattab beliau mendapatkan ada setumpuk kurma bagaikan unta yang membawa perbekalan. Wallahu taala alam, kata Umar bin Khattab, dari mana datangnya itu kurma. Sehingga kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan penuh keterheranan, namun tidak asing bagi beliau karena telah terbiasa melihat mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian Umar bin Khattab beliau mempersilahkan kepada utusan dari Muzainah untuk mengambil kurma sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga masing-masing dari 400 orang ini mengambil kurma dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, sampai kemudian An-Nu'man ibn Muqrin. Beliau adalah salah seorang utusan dari Muzainah
beliau mengatakan wa kuntu fi akhiri man kharaj, dan aku adalah orang yang paling terakhir keluar dari rumah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Faltafattu, maka kemudian aku menoleh ke belakang, fa idza fiha minat tamri mithlul ladzi kan, tiba-tiba aku melihat kondisi kurma masih tetap seperti sedia kala. Jadi kurma itu tidak berkurang dari rumah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah berarti dari sini terdapat salah satu mukjizat dari mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di antara utusan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Bani Tamim. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi kisah tentang Bani Tamim ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah mereka di dalam surat Al-Hujurat, mengingat sikap mereka yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dengan budaya dan adat yang mereka bawa dari kampung mereka. Biasa kalau orang kampung jauh dari peradaban, terkadang dia melakukan hal-hal yang dipandang kurang senonoh atau kurang pas menurut ya orang kota. Ya, terkadang orang kampung misalkan dia keluar rumah pakai baju tidak pakai baju, kadang hanya pakai celana pendek, bahkan di sebagian kampung hanya keluar pakai celana dalam. Itu dipandang sesuatu yang biasa. Ya. Demikian dengan Bani Tamim datang ke Madinah dengan membawa sikap alami mereka. Mereka kemudian memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan mereka memanggil teman mereka sendiri. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan bahwa ketika mereka datang itu juga pada tahun ke-9. Mereka datang masuk ke rumah Rasulullah SAW, memanggil nama Rasulullah dengan tanpa izin masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Ini diabadikan di dalam surat Al-Hujurat. Demikian juga di antara utusan yang datang kepada Rasulullah SAW adalah utusan dari Abdul Qais. Datang kepada Rasulullah SAW pada bulan Rajab, dan disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa kedatangan mereka itu adalah 2 kali. Dan ini terlihat dari sabda Rasulullah SAW pada tahun ke-9, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda kepada mereka, mali ara alwanakum taghayyarat, mengapa aku melihat warna kulit kalian saat ini berubah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat mereka sebelumnya. Dan disebutkan di dalam beberapa maraji bahwasannya kedatangan mereka untuk pertama kali datang kepada Rasulullah SAW itu 13 orang, dan kemudian datang untuk kedua kalinya kepada Rasulullah SAW 40 orang, sebagaimana dalam hadis Abu Haywah As-Sanahi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah bahwa Nabi SAW telah menyambut kedatangan mereka. Dan saat itu Rasulullah SAW memuji kedatangan Abdul Qais. Sebelum mereka datang, saat itu Rasulullah SAW beliau bersabda kepada para sahabatnya yang sedang berada di masjid, sesungguhnya akan datang kepada kalian suatu kaum
akan datang kepada kalian suatu kaum, sayattali'u alaikum min hahuna raqbun hum khairu ahlil masyriq. Rasulullah sambil menunjuk ke arah timur, Rasulullah mengatakan akan datang beberapa saat lagi kepada kalian sekelompok delegasi di mana mereka adalah sebaik-baik manusia dari penduduk timur. Datanglah kemudian utusan dari Abdul Qais, sehingga ketika mereka datang, saat itu dikabarkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah SAW telah memuji mereka. Akhirnya kemudian mereka segera turun dari kendaraan mereka dan berusaha untuk segera menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka saat itu langsung berebut untuk mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada saat itu salah seorang di antara mereka, yaitu Al-Ashaj. Ya, Al-Ashaj datang kepada Rasulullah SAW dengan sangat tenang. Tatkala kemudian teman-temannya segera turun dari kendaraan mereka dan berebut untuk mengambil tangan Rasulullah SAW dan mencium tangan beliau alaihi salatu wasallam, Al-Ashaj radhiyallahu taala anhu saat itu beliau bersikap tenang. Terlebih dahulu turun dari kendaraannya dengan penuh ketentraman, kemudian dia tambatkan kendaraannya, dia rapikan bawaannya, kemudian dia merapikan pakaiannya, baru kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepadanya, "Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah." Sesungguhnya engkau memiliki dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Al-hilmu wal anah." Sesungguhnya engkau adalah orang yang bersikap lemah lembut dan engkau bersifat tenang dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Ini adalah merupakan satu perbuatan yang dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian juga di antara utusan yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tampak berbeda dari utusan yang lainnya adalah utusan dari Bani Hanifah. Utusan dari Bani Hanifah ini berbeda dengan utusan dari utusan lainnya. Ketika dari utusan lainnya mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan keislaman, utusan dari Bani Hanifah dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Dipimpin oleh seseorang yang kemudian mengaku nabi palsu dan meminta jatah kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian saat itu datang bersama dengan kaumnya dari Bani Hanifah, dan dia kemudian datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "In ja'ala li Muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'tuhu." Katanya, kita lihat, jikalau Muhammad menjanjikan bahwa aku yang akan menjadi pemimpin setelahnya nanti, maka aku akan mengikutinya. Saat itu kemudian Rasulullah SAW yang didampingi oleh Thabit ibn Qais, beliau langsung mengambil pelepah kurma yang sudah kering. Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda kepada Musailamah di hadapan kaumnya. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau sa'altani hadhil qit'ah ma a'taitukaha." Andaikan saja engkau meminta pelepah kurma yang ada di tanganku ini, sungguh aku pun tidak akan pernah sudi untuk memberikannya kepadamu. Walan ta'dua amrullahi fik, dan sungguh urusan Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini tidak akan pernah beralih kepadamu. Wala in adbarta, kata Rasulullah, dan jikalau engkau berpaling, la yu'akhirannaka, maka niscaya Allah akan membinasakanmu. Wa inni la araka alladhi uritu fima ra'ait, dan sungguh aku telah melihat pada dirimu apa yang pernah aku lihat dalam mimpiku. Ya. Wa hadza Thabitun ibnu Qais yujibu ka'anni. Kemudian Rasulullah bersabda, dan ini sekarang ada sahabatku Thabit ibn Qais
dia yang akan melayanimu, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah meninggalkan Musailamah dan meninggalkan Sabit ibn Qais untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Musailamah kepada Rasulullah SAW. Dan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, beliau mengatakan, saya telah bertanya kepada Abu Hurairah, apa sebenarnya yang telah dilihat dalam mimpi Rasulullah SAW. Dengan kata lain, apa sebenarnya yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya tentang Musailamah al-Kadzab. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW telah bermimpi, dan beliau alaihi salatu wassalam melihat bahwa di tangan beliau ada dua emas, ada dua gelang emas yang dipakai oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dan itu membuat Rasulullah SAW sedih, kata Rasulullah. Mengapa? Karena kaum pria tidak diperbolehkan untuk menggunakan emas. Itu yang telah membuat aku sedih, kata Rasulullah. Fa'uhiya ilayya fil manam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku dalam tidur, an anfakhahuma yadayya siwaraini, atau an anfakhuma fanafakhtuhuma fatara. Maka kemudian saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk meniup keduanya. Maka aku pun meniup keduanya, meniup kedua gelang tersebut. Kemudian kedua gelang emas tersebut terbang. Fa'awwaltuhuma, maka aku pun mentakwilnya, artinya menafsirkan mimpi tersebut. Kemudian beliau katakan, fa'awwaltuhuma kadzabaini yakhrujani ba'di, akan ada dua orang nabi palsu yang akan keluar setelahku nanti. Ahaduhumal aswadul ansi wal akhar Musailamah. Yang pertama adalah Al-Ansi yang keluar dari negeri Yaman, kemudian yang kedua adalah Musailamah al-Kadzab. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara utusan yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam adalah utusan dari Najran, utusan dari Nasara Najran yang semula datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermubahalah, untuk melakukan sumpah laknat siapa di antara mereka yang benar dan siapa yang berdusta. Namun kemudian mereka saat itu ada salah seorang di antara mereka mengatakan, la taf'al fa wallahi la in kana nabiyan fala anana la nuflih nahnu wala aqibuna. Beliau katakan, jangan kau lakukan itu, karena kalau seandainya benar-benar bahwa ini adalah nabi yang hak, maka kita tidak akan pernah beruntung, kita dan juga bahkan anak keturunan kita. Namun salah seorang di antara mereka, atau bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa keduanya kemudian masuk Islam, dan di dalam riwayat yang lain bahwa ada kelompok lain dari negeri Najran datang kepada Rasulullah SAW dan juga mereka menyatakan keislaman mereka. Demikian juga di dalam beberapa kitab sirah nabawiyah disebutkan bahwa di antara utusan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Al-Asy'ariyin dari negeri Yaman, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mendengarkan adanya nabi yang diutus yang berada di Madinah, atau yang satu berada di Mekah. Maka kemudian mereka pun memutuskan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengendarai perahu. Namun tatkala kemudian gelombang yang sangat tinggi saat itu sehingga mengakibatkan mereka terdampar di negeri Habasyah, sehingga kemudian pada akhirnya mereka berjumpa dengan Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sehingga kemudian ditahan oleh Ja'far karena Rasulullah SAW telah mengutus mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Dan Ja'far mengatakan, berarti engkau saat ini pun karena telah masuk ke dalam wilayah kami, maka engkau pun harus tinggal bersama dengan kami. Sehingga kemudian mereka tetap tinggal di negeri Habasyah, sehingga pada akhirnya mereka baru datang ke Madinah pasca terjadinya perang Khaybar, sehingga dengan demikian mereka pun mendapatkan saham dari harta rampasan perang yang diperoleh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di negeri Khaybar. Demikian juga di antara utusan yang datang kepada
Rasulullah SAW adalah utusan dari Himyar, ya, dari penduduk Yaman, datang kepada Rasulullah SAW, bahwa mereka datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, atainaka linatafaqqaha fid din. Kami datang kepadamu wahai Rasulullah untuk mempelajari agama ini. Wa nas'alu an awwali hadzal amr. Dan kami bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang awal mula penciptaan jagat raya ini. Sehingga kemudian Rasulullah SAW, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, kana Allahu laisa syai'un ghairahu. Allah Subhanahu wa taala telah ada di jagat raya ini sebelum ada segala sesuatu. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu di atas air. Tsumma khalaqal qalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena. Faqala uktub ma huwa kain, tulislah olehmu wahai pena setiap apa yang ada di jagat raya ini dan apa yang akan terjadi. Tsumma khalaqas samawati wal ard wa ma fihin, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Wastawa ala arsyih, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di antara utusan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Bani Daus, yaitu kaum At-Tufail ibn Amr radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari hadis Tufail ibn Amr Ad-Dausi, bahwa ketika beliau datang ke Makkah pada awal mula diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saat itu mendengarkan ada seorang nabi yang diutus di negeri Makkah atau di kota Makkah. Datanglah saat itu At-Tufail ibn Amr ke Makkah untuk mencari informasi seseorang yang dikatakan nabi ini. At-Tufail ibn Amr adalah seorang penyair dan seorang yang sangat cerdas di kaumnya. Datang ke Makkah untuk mencari informasi kedatangan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau sampai ke Masjidil Haram, saat itu kemudian beliau mendapatkan orang-orang Quraisy menghalangi beliau untuk bertemu secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian mereka berusaha seoptimal mungkin untuk menghalangi At-Tufail ibn Amr untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada akhirnya mereka menyarankan kepada At-Tufail ibn Amr untuk menutup telinganya apabila bertemu dengan Rasulullah dengan menggunakan kapas. Sampai pada akhirnya At-Tufail ibn Amr pun melakukan apa yang dianjurkan atau yang diperintahkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun tatkala kemudian dia dengan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Walaupun dia telah menutup telinganya dengan kapas, dia tetap mampu bisa mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian pada akhirnya dia berpikir, katanya, aku ini adalah orang yang berilmu, orang yang paling cerdas di kaumku. Aku adalah seorang pujangga yang sangat terkenal. Aku bisa membedakan mana perkataan yang benar dan mana perkataan yang batil. Lalu kemudian mengapa aku harus mengikuti ucapan mereka? Sehingga pada akhirnya kemudian At-Tufail ibn Amr, beliau membuka kapas yang menutupi telinganya dan kemudian mendengarkan secara langsung dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kemudian berkesimpulan bahwa seluruh yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. Sehingga saat itu beliau memutuskan untuk masuk Islam, dan kemudian saat itu beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau alaihi salatu wasallam mendoakan kaumnya dan agar doa Rasulullah SAW tersebut menjadi motivasi bagi At-Tufail ibn Amr untuk mendakwahi kaumnya. Sehingga saat itu kemudian Rasulullah SAW beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan.
Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Bani Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Bani Daus. Sehingga Rasulullah SAW sehingga kemudian At-Tufail ibn Amr pulang ke kaumnya, dan kemudian beliau pun disambut oleh kaumnya, dan kemudian kaumnya pun berbondong-bondong masuk Islam. Namun saat itu Rasulullah SAW masih menahan Tufail ibn Amr dan kaumnya, dan tidak menganjurkan mereka untuk datang ke Mekah saat itu. Sehingga pada akhirnya ketika Rasulullah SAW beliau telah memiliki kekuatan yang cukup besar di Madinah, tepatnya pada tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi SAW, datanglah Bani Daus menghadap kepada Rasulullah SAW, sedangkan jumlah mereka tidak kurang dari 80 kepala rumah tangga. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sana ada utusan-utusan lain yang datang kepada Rasulullah SAW, baik dari Jazirah Arab bahkan dari luar Jazirah Arab. Sehingga kemudian para ulama tarikh menyebut tahun 9 dari hijrahnya Nabi SAW dengan Amul Wufud atau Sanatul Wufud. Sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dari peristiwa banyaknya utusan datang kepada Rasulullah SAW ini dapat kita simpulkan, yang pertama, bahwasannya Islam berarti telah tersebar dari sejak peristiwa Fathu Makkah, dan Islam telah tersebar luas pada saat kehidupan Rasulullah SAW, bahkan telah menyeluruh di seluruh Jazirah Arab. Kemudian yang kedua, dari banyaknya utusan yang datang kepada Rasulullah SAW yang menyatakan keislaman mereka kepada beliau, ini mengisyaratkan akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasul SAW adalah hak. Dan itu kita lihat berarti hanya sekitar 21 atau 22 tahun dari sejak dakwahnya Rasulullah SAW. Dari sejak Rasulullah SAW mulai dakwah beliau di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian berikutnya, di antara kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tentang sikap dan akhlak Rasulullah SAW yang sangat luhur ketika Rasulullah SAW menyambut para utusan dan delegasi yang datang kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dari kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwasannya diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memasukkan non-muslim ke dalam masjid. Karena Rasulullah SAW ketika beliau menyambut kedatangan para utusan tersebut, Rasulullah SAW menyambutnya di dalam masjid. Dari sinilah para ulama rahimahumullah, mereka menyebutkan akan bolehnya seorang non-muslim masuk ke dalam masjid jikalau hal itu kita harapkan untuk keislamannya. Lebih tepat lagi, para ulama rahimahumullah ta'ala membuat beberapa syarat atau dhawabit kapan seorang non-muslim boleh masuk ke dalam masjid. Ada 3 syarat ya. Syarat yang pertama, hendaklah itu bukan merupakan bagian yang telah ditetapkan dari syarat yang telah ditetapkan terhadap ahlu dhimmah. Artinya tatkala kemudian di sana ada ahlu dhimmah, apabila misalnya mereka dilarang untuk masuk ke dalam masjid, maka berarti mereka tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tetapi selagi kemudian tidak dituangkan dalam butir-butir perjanjian bersama dengan ahlu dhimmah, maka non muslim diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Kalau seandainya saja orang-orang musyrik boleh masuk ke dalam masjid, maka ahlul kitab lebih diperbolehkan lagi.
Oleh sebab itu Rasulullah menjadikan masjid terkadang menjadi tawanan perang. Bahkan ketika Sumamah ibn Asal ditawan oleh Rasulullah, juga ditawan, diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua kata para ulama, hendaklah seorang muslim yang mengizinkan non muslim masuk ke dalam masjid itu adalah dari seorang muslim yang mukallaf. Jadi yang sudah balik. Tidak boleh kemudian anak kecil mempersilahkan misalnya kafir masuk ke dalam masjid. Tetapi apabila ada seorang muslim yang akil balik memasukkan non muslim ke dalam masjid dengan harapan bahwa ini adalah bagian daripada bentuk dakwah, maka hal itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah hendaklah masuknya non muslim ke dalam masjid itu adalah untuk kepentingan mendengarkan Al-Quran atau untuk memberikan pengajaran kepada mereka tentang Islam, dan termasuk orang yang diharapkan keislamannya, atau masuk ke dalam masjid itu karena untuk melakukan perbaikan. Artinya dengan kata lain ada kemaslahatan yang akan kita capai, atau ada harapan agar orang tersebut masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tidak mengapa misalkan kita menyewa seorang tukang dari kalangan non muslim untuk memperbaiki masjid, melakukan renovasi masjid. Ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah jikalau ada seorang muslim turut membangun atau merenovasi tempat peribadatan agama lain. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya, tetapi agama lain ikut merenovasi masjid, terutama jikalau keterampilan tersebut ya tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Tetapi seyogianya bahwasannya kita adalah lebih mengedepankan saudara-saudara kaum muslimin daripada yang mereka yang berada di luar agama kita. Demikianlah ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, satu tema pembahasan tentang Amul Wufud atau tahun delegasi yang datang kepada Rasulullah SAW di tahun ke-9 Hijriah. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Barakallahu fikum, hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilakan bagi hadirin sekiranya ada yang ingin bertanya. Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penanyanya di mana ini? Oh, di belakang. Iya. Pengantin baru rupanya. Taib. Ya, pada saat beliau hijrah, Rasulullah SAW menghadap ada 3 golongan. Tidak masuk suaranya. Mungkin bisa mendekat. Ya. Ya, yakni golongan yang pertama adalah golongan mukmin, yakni golongan para sahabat yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah golongan yang dimana golongan asli orang-orang Madinah itu sendiri, yang dimana mereka belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah golongan Yahudi, yang dimana mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimana di situ pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di sana sistemnya masih menggunakan sistem ala Yahudi, yakni sistem perekonomian ribawi. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Rasulullah SAW pada saat itu mengatasi atau merubah perekonomian yang dimana sudah berlaku di kota Madinah, yang dimana juga Ustadz pada saat ini sudah diadopsi oleh khususnya masyarakat Indonesia dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang ke Madinah,
Di sana ada beberapa kelompok manusia, bukan hanya 3, ada 4. Yang pertama mukminun dari kalangan muhajirun ansar, yang kedua al-musyrikun, yang ketiga ahlul kitab dari kalangan Yahud, dan yang keempat adalah munafiqun. Ada kelompok munafik yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Berbicara tentang peralihan ekonomi atau hijrah ekonomi syariah dari ekonomi Yahudi ke ekonomi syariah yang diterapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa kita lihat bagaimana di awal mula datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ayat-ayat tentang riba tidak langsung turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi yang lebih dahulu turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah kewajiban membayar zakat. Sehingga kemudian zakat turun atau diwajibkan pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam, bersamaan dengan perintah untuk melaksanakan saum Ramadan. Dan ini pernah dibahas dalam daurah di masjid ini, ya, mana yang harus lebih kita sosialisasikan, kewajiban bayar zakat atau kemudian tentang haramnya riba. Walaupun kedua-duanya saat ini adalah penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita, karena syariat sudah sempurna. Tetapi manakala kita lihat dari segi tartib nuzul, dari segi urutan turunnya ayat-ayat Al-Quran, dan bagaimana periodisasi tasyri' dalam syariat, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terlebih dahulu memperbaiki ekonomi kaum muslimin saat itu dengan menerapkan sistem zakat, sehingga kebutuhan konsumtif kaum muslimin terpenuhi dengan zakat. Baru kemudian setelah terpenuhi, saat itu datang di ayat-ayat Madaniyah, setelah tahun kedua turun ayat-ayat tentang haramnya riba. Oleh sebab itu di dalam kitab Fiqhut Tadarruj fil Muamalah, fikih tahapan-tahapan dalam ekonomi syariah, di sana ada kaidah-kaidah penting bahwasannya proses peralihan ini juga harus berimbang. Karena apabila saat ini kita hanya memerangi riba, tidak juga mensosialisasikan zakat, sehingga saat ini seperti yang banyak kita saksikan, saat ini orang beralih dari bank ribawi ke bank syariah. Tapi sekarang kita lihat orang umumnya, ini ada salah satu kepala cabang bank syariah sekarang sini. Apabila kita tanyakan, umumnya orang saat ini meminjam ke bank syariah, katakan beralih, apakah untuk kebutuhan konsumtif atau produktif? Kebanyakannya juga adalah untuk konsumtif, sehingga kemudian tetap dia menjadi atau memiliki beban dalam hidupnya karena kebutuhannya belum terpenuhi. Andaikan kemudian dia telah tercover dengan zakat, baru kemudian kita alihkan mereka kepada ekonomi syariah, maka yang berkembang tatkala mereka mulai berpikir untuk beralih, katakan meminjam modal usaha kepada bank syariah, juga adalah sudah berpikir untuk investasi karena kebutuhan konsumtifnya telah dipenuhi oleh zakat. Nah, saat ini juga nampaknya adalah memang kesadaran mengeluarkan zakat di Indonesia pun ya adalah masih sangat minim. Inilah yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun tentu Rasulullah SAW tidak masuk ke dalam sistem perekonomian Yahudi saat itu.
Walaupun Nabi alaihi salatu wasallam sendiri memberikan keringanan untuk bermuamalah dengan orang-orang Yahudi yang mereka sendiri bermuamalah dengan riba. Kita ketahui bahwa Yahudi adalah akaluna lisukh, mereka adalah pemakan riba. Tapi walau demikian Rasulullah SAW dan para sahabatnya tetap bermuamalah dengan Yahudi. Bahkan Rasulullah SAW wafat dalam keadaan beliau alaihi salatu wasallam memiliki perisai yang tergadaikan pada seorang Yahudi. Padahal Yahudi ini modalnya modal riba. Oleh sebab itulah para ulama kita saat ini mengatakan akan bolehnya bermuamalah dengan bank-bank syariah yang merupakan divisi dari bank konvensional. Ya, selagi kemudian transaksinya dengan kita adalah transaksi yang sah menurut tinjauan syariah, maka berarti tetap dia hukumnya sah dan diperbolehkan. Bahkan kita katakan hatta itu adalah misalkan andaikan ada bank konvensional yang melakukan transaksi syariah dengan kita, boleh apa tidak? Boleh. Ya, dengan dalil bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun tetap membangun interaksi dan muamalah dengan orang-orang Yahudi yang bermuamalah dengan riba. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Kami persilakan bagi hadirin. Mungkin yang di sana yang pegang mic dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenaan dengan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia menyuruh Umar untuk memberikan makan kepada delegasi yang begitu banyak, padahal dia mengakui bahwa tidak mampu. Apakah itu juga bisa dikiaskan umum kepada zaman sekarang? Padahal mungkin karena memang ada yang membutuhkan tapi sebenarnya tidak mampu, tapi lillahi ta'ala, mungkin apakah itu juga bisa diambilkan seperti atau tidak? Syukran. Ya, ini adalah bagian dari kekhususan. Ya, karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau ini bisa kita terapkan, akan saya terapkan kepada antum untuk memberikan konsumsi kepada jamaah setiap selesai majelis taklim. Ya, jadi ini adalah bagian dari kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikiaskan. Ya, wallahu taala alam. Oleh sebab itu para ulama memandang bahwa ini adalah bagian dari mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu alam. Ya, silakan, Bro. Silakan, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Pak Ustadz perihal bagaimana menyampaikan kebenaran atau mendakwahi katakanlah teman yang misalnya melanggar kepada syariah gitu. Katakanlah misalnya masih suka kemarin perayaan Maulid gitu kan. Ya. Tapi tentunya dengan tanpa menyinggung perasaannya. Ataukah memang harus frontal, misalnya dia punya celana sampai menyapu lantai, lantas diberitahu saja seperti itu, frontal tanpa memperhatikan perasaannya. Misalnya itu yang pertama, Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan nama seorang muslim tapi nama diberikan nama oleh orang tuanya yang maknanya sangat jelek. Katakanlah ada murid saya namanya Musyrikin, anak baru. Musyrikin namanya. Bikin kaget baca. Kemudian ada Murtada. Nah, ini bagaimana menyikapi? Apa disuruh rubah aktenya atau bagaimana? Tapi ini mahasiswa ini. Mau penjelasan Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah
beliau mengatakan kepada murid-muridnya, ta'ammadin nasihati bisirriyah wajannibil nasihati fil alaniyah la arda istima'uhu fa inna nasihata fil alamiyah nau'un minat ta'yiri. Beliau mengatakan, biasakanlah engkau menasihatiku wahai murid-muridku dengan cara sembunyi-sembunyi, dan hindarilah oleh kalian untuk memberikan nasihat secara terang-terangan, karena aku tidak pernah rela untuk mendengarkannya. Karena memberikan nasihat secara terang-terangan itu adalah mempermalukan orang. Jadi bukan nasihat namanya. Ya. Ini adalah salah satu kaidah yang diberikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Bagaimana etika kita ketika memberikan nasihat. Ketika seseorang yang hendak kita berikan nasihat itu orang yang sangat dekat dengan kita, maka berarti dia memiliki hak lebih besar atas kita daripada orang yang jauh. Biasanya kan kita ketika kita menasihati orang yang tidak kenal, ya kita lebih lepas gitu ya, lebih berani. Tetapi orang yang lebih dekat dengan kita sesungguhnya adalah dia harus lebih berhak mendapatkan perlakuan yang lebih khusus, lebih bijak. Oleh sebab itu di dalam memberikan nasihat, pertama sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i harus disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah memilih waktu yang tepat. Karena terkadang orang memberikan nasihat, dia tidak memperhatikan waktu dan kondisi orang yang dinasehatinya. Kadang orang katanya mau pergi berdakwah, pergi ke rumah, mengetuk rumah orang jam 2 siang. Ini enggak bijak. Ya. Kemudian berikutnya adalah memilih kata-kata yang baik. Ya. Kemudian berikutnya adalah nasihatilah orang tersebut dengan memberikan atau dengan membangun nuansa ilmiah dan tidak cenderung untuk memvonis dan menyalahkannya. Karena banyak sekali orang terjerumus ke dalam kesalahan. Penyebab utamanya adalah karena ketidaktahuan. Ya. Dan sebagian orang karena mereka mengambil agamanya tidak didasari dengan atas dasar ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh orang menurut dia itulah yang baik. Sehingga apabila kita beritahukan bahwa yang sunnah itu sebenarnya yang seperti ini, banyak orang mengatakan, oh ternyata begitu. Saya yakin tadi ketika khutbah Jumat saya menyampaikan tentang masalah peringatan Maulid Nabi, saya yakin banyak dari para hadirin saat itu yang saya lihat banyak yang terheran dan baru mendengarkan, oh ternyata seperti itu. Karena kebanyakan orang dia mengamalkan apa yang dia lihat. Pekan yang lalu saya khutbah Jumat di Wakatobi. Dan itu mungkin hanya terjadi di Wakatobi, di seluruh dunia ini. Jam 11:30 tiba-tiba saya ada yang menjemput, Ustadz khutbah Jumat. Ya alhamdulillah untuk bawa persiapan sarung dan seterusnya. Akhirnya kemudian kita pergi dengan Pak Nasir. Setelah kemudian ada prosesi sholawat dan lain sebagainya, sampai kita naik di atas mimbar. Begitu kemudian sampai di atas mimbar, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk di mimbar, mimbarnya pakai beton begitu, sehingga tidak kelihatan apa yang terjadi di depan. Saya perhatikan tidak ada orang yang azan. Ya, akhirnya kemudian membuat saya menjadi berdiri. Mana nih? Kok nggak ada yang azan gitu ya? Ternyata
Di depan saya sebenarnya di bawah mimbar itu ada yang azan, tetapi azannya dengan nada getar. Ya kalau handphone itu ada nada getar, maka azannya itu dengan nada getar. Jadi saya saja yang terhalang dengan mimbar itu tidak mendengar apa yang diucapkannya. Tiba-tiba ketika dia sudah mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, cuman begitu bunyinya. Mungkin lebih keras lagi Pak Nasir ya. Suara saya ini lebih keras daripada yang sesungguhnya. Jadi sudah tidak pakai mic, ya dia yang mengatakan pun tidak ada yang dengar. Sehingga saya bingung. Waduh, ini ya semestinya kan justru adzan kedua itulah yang lebih berhak untuk dikeraskan, karena dia yang mengharamkan transaksi jual beli pada hari Jumat. Tapi justru ini ada sebagian masjid yang tidak pakai pengeras suara tapi masih keras. Tapi ini menggunakan nada getar. Saya katakan itu hanya terjadi di Wakatobi. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita memberikan nasihat dan menegur? Seringkali kemudian himmahnya adalah memvonis. Ini yang sering terjadi. Yang menjadi himmah bagaimana menyalahkan orang, ini yang salah. Apabila kita memberikan nasihat, himmahnya adalah bagaimana supaya orang ini dia beralih, mengakui kesalahannya dan mengikuti kebenaran. Sering saya angkat kisah tentang Hasan dan Husain, dan ini adalah harus senantiasa kita wujudkan dalam metode kita menasihati orang lain. Sebagian ikhwah pernah mendengarkan kisah ini, tapi tidak mengapa saya ulang. Suatu ketika Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, mereka melihat ada seorang kakek yang sudah lanjut usia berwudu dengan tidak sempurna. Akhirnya kemudian mereka saling melihat satu sama lain. Waduh, betapa kasihannya si kakek ini. Sudah tua, tapi wudu saja belum sempurna. Akhirnya kemudian Al-Hasan atau Al-Husain, beliau mengatakan kepada kakek tersebut, "Ya ammi, qad ikhtalaftu ana wa akhi, ayyuna ahsanu wudu'an minhu." Wahai pamanku, sesungguhnya saya dengan saudara saya ini telah berbeda pendapat. Siapa di antara kami yang paling baik wudunya? Oleh sebab itu saya harapkan Anda mau menjadi hakim, menjadi juri. Siapa di antara kami yang paling baik wudunya? Coba lihat bagaimana metode yang sangat indah ini. Akhirnya tentu orang yang sudah tua ini, wah dia merasa dituakan. Ya, orang sudah tua tambah merasa dituakan tuh semakin senang. Akhirnya kemudian setelah itu, oh kalau begitu maju dulu Hasan. Coba kamu berwudu bagaimana wudu yang baik. Al Hasan kemudian berwudu seperti wudunya Rasulullah SAW. Setelah itu kemudian orang tua mengatakan, kalau begitu sekarang maju kamu Husain, berwudulah. Berwudu sama persis dengan wudunya Al Hasan. Saat itu sang kakek kemudian mengatakan, ya bunayya, laqad araftul maqsud. Wahai anakku, sekarang saya tahu maksud kalian. Kok ajari? Ya kamu ini sebenarnya mengajari saya gitu kan. Ini metode Hasan Husain dalam menasihati orang ini yang jarang kita temukan saat ini. Kemudian saya banding-bandingkan, pernah suatu ketika kita di Madinah, masih kuliah saat itu, kita lagi semangat-semangatnya biasanya masih mahasiswa ini. Di musim haji saya bertemu bersama dengan beberapa orang teman dari Aljazair, berwudu pergi ke Masjid Nabawi di tempat wudu. Saat itu banyak jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan. Tiba-tiba kemudian teman dari Aljazair ini terkenal tipikalnya adalah keras. Ketika melihat orang Indonesia dia berwudu dengan
hanya membasahi ujung rambutnya seperti capung. Ya, saat itu kemudian dia langsung mengingkarinya. Dia langsung mengatakan isyhada. Coba bayangkan bagaimana metodenya dibandingkan dengan metode Hasan dan Husain. Dia katakan isyhada. Kata apa ini wudu ini? Ngapain kok wudu seperti ini? Katanya tidak boleh. Dia bilang sama saya alimhu. Wah, dia saya coba ajarkan wudu. Ini orang sudah tua. Akhirnya kebetulan orang Indonesia ini sini tertulis TPIH. Dia pembimbingnya. Pembimbing jamaah haji Indonesia. Dia paham bahasa Arab. Akhirnya kemudian apa yang dikatakan oleh pembimbing haji Indonesia ini? Bukannya dia menerima nasihat kan? Tapi dia mengatakan anta talib. Kamu masih mahasiswa aja, masih santri? Dia bilang ya. Dia bilang ana ustaz. Saya nu ustaz, kamu masih santri. Nah, di sini jadi akhadathul izzatu bil ism. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minan nasi. Bagaimana dalam surah Al-Baqarah? Idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ism. Ayat sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, "Idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ism." Apabila dikatakan kepada mereka bertakwalah kamu kepada Allah, akhadathul izzatu bil ism, malah orang itu dia akan bangga dengan kesalahan yang dia lakukan. Seringkali enggak seperti itu. Kita ingin melakukan pengingkaran. Misalkan seorang isbal, langsung kita katakan, sekarang sudah diangkat ya oleh Departemen Pekerjaan Umum atau Kebersihan. Akhirnya kemudian dia akan menjadi marah. Jadi bukannya dia mau menerima nasihat dari kita, tetapi ya karena nasihat yang kita berikan tidak ilmiah, lebih cenderung untuk memvonis, maka kemudian dia akan tumbuh kecongkakannya untuk menolak kebenaran, sehingga orang yang berdakwah dan memberikan nasihat seperti itu dia tidak mendapatkan pahala. Justru dia berdosa karena dia telah menyebabkan orang lain lari dari kebenaran. Jadi dia bukan hanya saja melakukan malpraktik di dalam melakukan nahi munkar, tetapi juga dia telah berdosa karena dia telah membuat orang lari dari kebenaran. Demikian Allah taala alam sallallahu wasallam ala nabi Muhammad. Oh ya, berkenaan dengan nama sesuai dengan syariat ini adalah harus dirubah. Ya, harus dirubah. Ya, harus dirubah karena nama itu adalah membawa doa. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah merubah nama banyak para sahabat karena dipandang bahwa memiliki makna yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada namanya tadi musyrikin, ya, ada namanya fasik atau zalim, ada namanya ummuki bagiyah. Ya, ummuki bagiyah, ibumu seorang pelacur. Ya, ada namanya syaitanir rajim. Ya, karena ada di masyarakat kita sama dengan masyarakat di Sudan, ada yang namanya Fathul Mushaf. Fathul Mushaf itu adalah tradisi membuka mushaf. Jadi kalau anak itu lahir, maka orang tuanya merem kemudian langsung membuka mushaf dan langsung menunjuk salah satu halaman adalah mushaf. Apa kalimat yang ditunjuk, maka itu yang jadikan nama anaknya. Oleh itu saya tahu di Polinggona ada seorang anak namanya, ada teman saya, teman kecil dulu sekarang sudah besar, namanya Alam Taro. Ya, Alam Taro, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, ada lagi yang namanya Sanukri. Sanukri'uka fala tansa. Ya, ada lagi teman dulu nama anaknya Kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummah. Saya bilang sekalian aja lengkapkan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kaifa halukum? Panjang. Atau sekalian aja deh, surat Ali Imran ayat 110. Itu namanya. Jadi
harus dirubah. Nabi SAW telah merubah nama sejumlah sahabat karena dipandang namanya adalah tidak sesuai dengan petunjuk syariah. Oleh sebab itu semestinya adalah kita anjurkan ya untuk kita ganti. Beberapa ikhwah juga kita ganti namanya karena namanya bisa melahirkan makna yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Barakallahu fikum hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf untuk sesi tanya jawab kita cukupkan karena waktu yang terbatas di kesempatan ini.